Hai guys, welcome to Grandmed Podcast. Oke guys, selamat sore semuanya. Di sore yang cerah ini, walaupun kita melaksanakan ibadah puasa, cuman jangan membuat kita bermalas-malasan. Dan semoga tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan juga pastinya. Oke, di sore hari yang cerah ini, saya kedatangan tamu yang sangat the best is forever. Dan tamu kita ini adalah seseorang yang sangat berpengaruh di rumah sakit kita. Beliau ini sangat memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar. Oke, langsung saja. Siapakah orangnya? Langsung saja kita panggilkan Pak Ganda. What's up? Oke. Halo. Halo. Ini biasanya Pak Ganda selaku sebagai host kita di sini. Sekarang menjadi housekeeping. Oh. Iya. Biasa iya. saya yang nanya-nanya ya kan. Iya. Sekarang saya yang mau ditanya ini. Nampaknya ini sebuah tantangan yang baru bagi saya nih. Luar Iya. biasa sekali, Bung. Kita saksikan bersama-sama, Bung. Dan ini gimana kabarnya Pak Ganda? Aduh, sangat baik dan sangat enjoy. Ditambah cuaca di luar juga begitu enjoy. Untuk mendukung sekali Pak ya. Sangat mendukung sekali ya. Oke. Semuanya didukung ya. Jadi di sore hari ini kita mau ngebahas tentang apa nih Pak Ganda? Tentang apa itu kira-kira? Anda mengundang saya kemari. Kita itu sudah ganti ya. Kalau kemarin itu saya yang wawancarai Anda. Sekarang Anda wawancarai saya. Oke. Ya. Sekarang di sini kita ngebahas sedikit tentang mahasiswa karena Bapak di bagian kemahasiswaan di rumah sakit kita. Kok bisa ya? Karena kan sekarang mahasiswa banyak yang sudah kembali aktif untuk melakukan proses belajar mengajar walaupun tetap mengikuti protokol kesehatan, kan itu dia. Anda tahu dari mana itu? Karena sudah saya lihat di rumah sakit kita udah banyak yang datang praktek mahasiswanya, kan itu. Oh, iya. Ada memang beberapa mahasiswa yang sudah berpraktek kok, sudah mulai banyaknya. Jadi kita bahas sedikit ke situ nantinya Pak Ganda. Oh ya, berarti nanti kan? Berarti sebelum ke situ apa kira-kira? Sebelum ke situ kira-kira saya mau tahu dulu bagaimana sedikit banyaknya profil Pak Ganda ini. Aduh, profil saya ya. Biasanya harusnya direkam dulu terlebih dahulu dia profil. Teng gitu. Inilah dia profil Pak Ganda. Cuma Teng. ini Gitu. beda kan? Ya, profil saya ya. Singkat tentang profil saya. Singkat saja Pak, nggak Oke. usah padat-padat. Profil saya, itulah dia. Singkat kan? Sudah Pak. Udah. Ya. Oke. Kalau profil saya mungkin sedikit. Saya itu sebelum di rumah sakit Grandmed di tahun 2019 saya di rumah sakit Grandmed ini, saya di salah satu rumah sakit pendidikan pendidikan di Medan ya, di pendidikan Stikes Santa Elizabeth Medan ya. Sebelumnya saya di situ, saya di sana sebagai preceptor klinik ya, bagian kemahasiswaan juga, dan itu juga ditugaskan ke rumah sakit. Jadi kurang lebih saya di sana 7 tahun, jalan 8 tahun lah kalau nggak salah itu. Kurang lebih itu. Jadi selama kurang lebih 7-8 tahun itu ya saya geluti tentang mahasiswa. Kiat-kiat tentang mahasiswa, problem-problem mahasiswa yang dirasakan mahasiswa, baik itu dalam pembelajaran mereka lab, kemudian pembelajaran mereka dalam hal praktik di rumah sakit. Itu sudah saya kuasai dan juga sudah saya dalami bagaimana tentang pembimbingan ke mahasiswa. Jadi di sana juga saya kalau tidak salah di tahun 2017 atau 2016 itu mengikuti pelatihan preceptorship namanya. Pelatihan preceptor klinik juga ya, bagaimana kiat-kiat untuk melakukan pembimbingan mahasiswa, terutama jika mahasiswa ini berdinas di rumah sakit. Iya itu. Nah sekarang saya di rumah sakit Grandmed di tahun 2019 dengan tugas yang sama.
Tugas yang sama. Nah, tupoksi yang sama yaitu ke mahasiswa dan juga dengan bagaimana kolaborasi dengan CI-CI yang ada CI. di rumah sakit. Di rumah Gitulah kira-kira sampai sekarang ini. Oh, berarti udah lama Bapak bergelut dengan mahasiswa ya, dan sudah mendalami mahasiswa Bapak ini. Ya sudah, karena kita sebelumnya kan jadi mahasiswa, jadi kita sudah bergelut, sudah bertarung dengan mahasiswa. Problem-problem mereka apa-apa saja sudah banyak dari tahun 2012, 2011, 2012 itu saya. Oke Pak, berarti kalau seperti itu Bapak juga pernah menjadi mahasiswa. Jadi saya tanya, pada waktu Bapak menjadi mahasiswa, hal apa yang sampai sekarang tidak bisa Bapak lupakan? Hal yang membuat Bapak tidak bisa melupakannya, baik itu hal yang positif atau hal yang negatif, Ini atau baik buruknya gitulah. ini dalam hal pendinasan kah atau dalam hal pembelajaran saya di kampus gitu? Bebas, yang nggak bisa Bapak lupakan, dia ada yang berkesan, yang berkesan pada saat Bapak menjadi mahasiswa. Yang paling berkesan waktu saya jadi mahasiswa ya di asramanya. Karena disitulah pertama kali saya menemukan cinta sejati saya. Wih. Ini pembahasan tentang hati rupanya. Kalau misalnya Anda bilang seperti itu, kamu bilang seperti itu, mana yang paling berkesan waktu saya jadi mahasiswa? Waktu saya di asrama. Nah, kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun ya, 3 tahun lebih di asrama. Di situ saya menemukan dambaan hati saya, gitu. Dan itu menjadi istri Bapak sekarang. Iya, itulah menjadi istri saya. 8 tahun saya bergelut dengan dia juga. Oh, mak 8 tahun bergelut Pak. Iya, akhirnya menjadi istri saya. Oh, nggak bonyok-bonyok itu Pak. Peot. Nggak bonyok tapi peot. Peot ya. Iya. Oke, kembali lagi kita Pak ini ke pembahasannya ya. Belum selesai tadi tuh. Oh, belum selesai. Ya, belum. Belum ya. Ah. Lanjutlah kalau gitu Pak. Ya belum. Pak ya senior ini. Itu salah satu yang paling berkesan. Nah, di samping itu dalam hal pendinasan yang paling berkesan itu pertama kali saya terjun ke rumah sakit. Jadi memang niat itu kemarin ngambil kesehatan. Iya. Nah, kesehatan. Awal pertama coba dokter, namun kayak mana lah nggak jebol gitu istilahnya kan. Nggak tembus kedokteran. Kalaupun masuk swasta uang juga jadinya kan. Belum rezeki lah intinya. Iya, belum rezeki. Jadi ya udah perawat, yang penting sama-sama basicnya kesehatan gitu kan. Nah, ya udah. Masuklah ke perawat, coba ke situ, lulus ternyata. Nah, pertama kali itu masuk ke asrama, memang makanya dibilang mahasiswa dulu dengan sekarang pasti berbeda. Berbeda pasti. Berbeda. Kalau dulu kita ospek, mungkin Citra pernah mengalami kalau di ospek dulu disenggak, dimaki. Iya kan? Iya, nah, itu disenggak, dimaki itu pernah itu. Jadi sampai kami itu masih ingat itu, wah, mandi nggak mandi. Iya, jadi ada istilahnya dulu itu cama-cami. Iya, betul sekali. Cama itu calon mahasiswa, cami calon mahasiswi. Mahasiswi, iya betul. Iya, jadi kalau udah disenggak, cama, salah sikit, suruh makan ini, suruh ini. Jadi hampir mau keluar istilahnya gitu. Wah, luar biasa. Don lah Pak ya, don. Nggak don sih sebenarnya. Mau keluar mau kutumbui semua itu senior. Kapan lah jumpa di luar ini? Kalau keluar aku di sini tumbui semua. Sorry ya bang. Itu kemarin itu waktu dulu itu seperti itu. Namun sebenarnya kalau diingat-ingat manfaatnya itu kayaknya ada. Jadi senioritas kita dengan senioritas kita itu ada terjalin apa? Kayak komunikasi yang rasa kita hormat kita, terus segan kita, salam kita ke senioritas kita itu jadi terbangun gitu. Dibandingkan dengan sekarang kadang mahasiswa lewat, kita lewat, salam aja pun kadang enggak lagi. Iya betul. Ngucapin selamat siang. Boro-boro mengucapkan salam aja enggak lagi, bilangkan selamat pagi apa. Sebenarnya kan enggak susah-susah sekali sih bilangkan seperti itu kan. Udah susah enggak. Kalau dulu kan sampai harus kayak gini kita. Pagi Kak,
pagi bang. Setiap siapa yang lewat pagi kak, pagi bang, pagi kak, pagi bang. Kalau bisa ada tape recorder itu aja dibawa-bawa terus ini, Biar kan. bisa diputar Ya, ulang. diputar, play, stop. Pokoknya gitu ya kan. Iya. Asal kita di asrama makan, udah kita di depan di sini dipotong sama senior. Iya, Udah mau kita letakkan aja itu ya kan kepalanya ya kan. Cuman nggak bisa marah sama senior, Pak. Iya, nggak bisa. Tapi kalau sekarang, kalau bisa pun dibantai seniornya. Kalau sekarang, Iya, gitu. betul. Jadi yang paling memang betul-betul berkesan selain tadi yang saya bilang, pada saat ke rumah sakit, rasa penasaran itu. Iya, pertama kali berdinas ini, Pak. Iya. Saya lihat kakak senioritas saya itu melakukan tindakan pertama kali kalau nggak salah itu apa? Mengukur tekanan darah. Oh, vital sign. Iya, vital sign. Jadi berapa pasien di situ? Ada pasien misalnya 10, kalau bisa 10-10-nya itu saya vital sign. Iya. Tapi makin lama naik tingkat udah mulai capek juga. Udah mulai malas ya kan, Pak. Mulai malas juga. Cuman setidaknya awalnya itu penasaran. Bagaimana Iya, vital sign penasaran. itu, ya, Pak? Kalau ada teman-teman saya dulu nengok darah pingsan, apa saya nggak, justru makin penasaran saya. Kenapa itu? Kenapa itu? Justru makin penasaran saya. Jadi pada saat melakukan pengukuran tekanan darah, saya lihat senioritas saya, kakaan saya berdinas. Kalau dulu kan masih dibagi-bagi bednya. Bed merah, Iya, bed betul. kuning, bed Bed hijau, hijau, ya kan? iya, Kalau bed iya. merah dia tingkat 1, kuning tingkat 2, hijau tingkat 3 gitu. Saya lihat kakaan saya sih itu tingkat 2 kuning. Nah, kalau kecuali yang apa ya, yang S1. Iya, kayak S1 hitam. Hitam saja dari awal masuk dia tingkat 1 sampai selesai itu hitam aja Iya, itu betul, ya kan. betul, Pak. Ya udah. Saya ikuti, Kak, gantian Kak. Boleh Kak. Tapi itu direspon dulu. Iya. Respon sama si A-nya. Nah, bisa apa tidak? Kalau bisa baru jalankan gitu. Ya udah, kita jalankan. Jadi nggak terasa kadang dinas rutinitas itu nggak terasa Iya. jadinya. Tiba-tiba langsung udah punya Iya, pulang. kalau ya. udah makan siang katanya udah mau pulang lah itu. Iya. Udah gitu lah. Yang paling kesalnya, udah sekian lama berjalan, di situ mau pulang, di situ datang pasien baru. Nah, pasien baru datang kan langsung sibuk. Vital Vital sign apa, itu kadang sibuknya. Itulah yang paling berkesan bagi saya. Berkesan, Pak, ya. Selain yang tadi itu, kalau di asrama, ya saya di situ ketemu lah. Yang sekarang jadi bojo saya. Istri, Pak. Oh iya, istri saya. Iya, istri saya. Istri. Iya, istri lah. Iya, oke. Jadi kalau bagaimana yang pandangan Bapak sekarang dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang berdinas sekarang ini, kan ini ada yang baru dari tingkat 1 naik ke tingkat 2 baru berdinas, dan ada juga tingkat 2 ke tingkat 3 yang baru berdinas dan sudah lama tidak berdinas. Jadi bagaimana tanggapan Bapak, dan ya kayak mana sih dari kemahasiswaan rumah sakit kita untuk prosesnya itu? Mereka di lapangan semua. Sebenarnya begini, kita kadang kalau dibilang seperti itu sedikit prihatin ya. Apalagi pada saat mereka kemarin itu kalau nggak salah mereka judisium capping day. Nah disitulah mau dekat-dekatnya pandemi, ya kan. Jadi mahasiswa yang sekarang itu dalam arti kata minim praktiknya jadinya. Kasiannya kita di situ kan tidak mungkin praktek itu dilakukan daring. Iya, betul sekali. Masa ya diambil daringnya silakan ini begini. Ini pasiennya kan nggak mungkin seperti itu. Betul, Jadi itu harus memang betul-betul ya real kita terjun ke pasien gitu kan. Nah kalau mahasiswa sekarang sebelum terjadi pandemi termasuk minim dalam arti kata keingintahuan inisiatif mahasiswa sekarang itu sangat kurang. Jadi kalau misalnya ada kakaannya melakukan satu tindakan, dia harus tunggu disuruh baru gerak dia, bukan karena dia pengen tahu apa sih yang dilakukan kakak itu, apa sih yang dikerjakan. Makanya mahasiswa coba kalau misalnya code blue katanya gitu kan, mahasiswa entah kemana lari. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Jadi istilahnya takut disuruh nanti gini diambil gini. Nanti repot. Repot nanti katanya gitu kan. Jadi kayak apa? Panikan jadinya seperti itu. Walaupun sebenarnya bukan keinginan dia, tetapi kan paling tidak rasa ingin tahunya. Terus kalau misalnya aku hanya datang diam duduk aja untuk apa gitu. Betul. Saya hanya perhatikan seperti ini, saya hanya melihat seperti ini aja untuk apa? Kalau itu di pendidikan pun bisa. Sementara kalau di sini kan contoh dalam memberikan mengukur tekanan darah, terus memberikan injeksi misalnya gitu kan. Ya itu harus butuh proses, harus kita tengok, harus kita lihat gitu kan. Apa sih yang dilakukan kakak itu? Apa sih yang dilakukan senior kita itu? Ya. Nanti kan
namanya proses pembelajaran ya Allah bisa karena biasa gitu Betul, kan. betul. Nah, itu yang tidak didapatkan sekarang. Iya. Tunggu disuruh dulu baru dikerjakan. Itu pun kayak bersungut-sungut. Iya. Pasang muka busang. Heeh. Burang-burang lah mukanya. Yang memang kesalnya gini. Pasti ya mahasiswa itu kesalnya istilahnya baru disuruh, Udah masih disuruh baru duduk. meletakkan bokongnya atau apanya, katanya langsung dia. Aduh, pasti ada perasaan kesal Iya, gitu kan. betul, betul. Walah, masih baru duduk dek, terus. Itu mungkin mindset mahasiswa seperti itu jadinya. Nah, ada baiknya sebenarnya CI di ruangan itu juga harus bisa mengayomi ataupun merangkul mahasiswa yang bersangkutan, mahasiswa-mahasiswa di situ. Kira-kira yang dikerjakan di ruangan itu, kegiatan yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa di ruangan itu apa? Iya. Dengan kan dia harus tahu sih, hafal pasien-pasien di ruangannya itu. Paling tidak dari sekian banyak pasien dia harus tahu kamar ini dengan apa, kamar ini dengan apa, Iya, gitu iya. kan. Jadi bisa langsung diberitahu ke mahasiswanya gitu. Iya, harus bisa mengajak gitu. Namun itu tadi tergantung mahasiswanya juga. Tidak semua mahasiswa seperti yang saya bilang tadi kurang inisiatif. Ada memang keinginan dia, tapi ada juga tidak. Iya. Nah, itu bedanya kalau dulu dengan sekarang. Mungkin Citra pun pernah juga merasakan seperti itu. Iya, kalau itu. Jadi kan Bapak juga mengajar di apa ya? Di kampus ya kan? Di kampus Medistra juga. Ya, ya. Selaku dosen lab juga. Mm-mm. Jadi kalau menurut Bapak ini, di saat Bapak melakukan pengajaran di sana, dan ini sekarang sudah ada mahasiswa kita yang di sini berdinas, apakah sudah teraplikasi ataupun pemahamannya mengerti dengan apa yang Bapak ajarkan di kampus dengan apa yang teraplikasikan mereka di lapangan ini, Pak? Sejauh saya melihat, karena yang kemarin itu saya pada saat di lab itu mahasiswa yang tingkat 2 itu kalau tidak salah. Tingkat 2 dan juga tingkat 3. Mungkin karena mereka masih baru juga kembali beraktivitas ataupun berdinas karena pandemi itu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan dasarnya itu rata-rata sudah bisa lah mereka. Sudah bisa, Hanya Pak. dasar-dasar itu masih sudah bisa. Kalaupun misalnya ada pemberian injeksi atau misalnya pemberian nebulizer, sungkup, Iya. mungkin harus didampingi gitu. Namun mereka sudah bisa melakukan itu ya sendiri, dan ada rata-rata memang mahasiswanya ada inisiatifnya. Kak, itu pasiennya mau dipasang apa ya Kak? Oksigen ya Kak? Sini Kak, aku yang pasang Kak. Nasal kanulnya sini Kak. Gitu. Udah mandiri lah bisa, Iya, Pak, rata-rata ya? bisa mandiri, namun kalau salah Kak, minta perhatikan ya Kak. Ada beberapa seperti itu. Ya, ada beberapa seperti itu. Namun ada juga beberapa mereka masih ragu-ragu untuk melakukan tindakan-tindakan keperawatan. Namun yang untuk yang dasar-dasar, observasi misalnya seperti itu, atau mengukur suhu gitu. Nah, mereka sudah mulai paham lah istilahnya. Namanya juga masih istilahnya masih baru-baru mereka lagi kembali, karena setelah kalau tidak salah ini mahasiswa yang berpraktik ini kemarin itu tidak sempat mereka praktik. Iya, betul, karena langsung pandemi kemarin. itu, jadi mereka tidak sempat praktik. Iya. Nah, namun untuk mereka sudah rata-rata bisa lah istilahnya seperti itu, sudah paham. Saya cuma mengingatkan ke mereka, kenalilah, lihatlah keadaan ruangan kamu, siapa yang bisa kira-kira yang bisa diajak kolaborasi, datangi CI-nya, tanya apa kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan ini, jangan hanya datang duduk diam saja, gitulah kira-kira. Jadi itu yang tadi mengenai mahasiswa itu tadi, Pak ya. Jadi kalau harapan Bapak untuk kedepannya selama masa pandemi ini bagaimana untuk prosesnya, sebaiknya untuk proses pembelajaran apalagi praktik di rumah sakit itu bagaimana yang Bapak rasa baik untuk mahasiswa kita ini, karena kan tidak mungkin tidak praktik selama pandemi seperti ini kan, karena kita lebih cenderung ke tindakan, namanya kita perawat kan. Lebih cenderung ke tindakan. Jadi selama pandemi ini kan udah berkurang untuk mahasiswa yang untuk berdinas di rumah sakit ya kan. Jadi harapan Bapak bagaimana lah ini ke depannya kan gitu, dengan masa pandemi ini untuk mahasiswa kita. Iya. Kalau misalnya harapan,
itu berarti harapan kita lah istilahnya seperti itu kan. Ya harapan kita pandemi ini maunya segera berakhir. Nah, namun itu tadi melihat situasi kondisi juga, ini bukan hanya satu negara, dua negara, tapi sudah hampir menyeluruh. Kalau kita lihat mungkin negara India itu, tuh saya melihat beritanya saja pun udah seperti ngeri-ngeri sedap lah istilahnya seperti itu. Rata-rata semua pasien yang atau penderita COVID-19 itu dikremasi semua. Dikremasi. Iya. Nah, kalau untuk harapannya kita berharap sih mahasiswa itu tetap melakukan praktik. Iya kan, praktik. Karena apapun ceritanya, kalau misalnya praktik itu, kita belajar itu hanya berdasarkan teori saja, apalagi kita ini bagian kesehatan, hanya berdasarkan teori saja, tidak melakukan praktiknya, itu nonsens. Tidak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya. Ya. Ilmu yang didapatkan teori itu tidak dipraktikkan, itu tidak ada gunanya. Nah, sama halnya seperti kita mengajarkan di lab misalnya. Itu berdasarkan teori ada sebagian. Namun realitanya kalau misalnya dipraktikkan mungkin tidak sama. Bahkan kalau kita harus sesuaikan dengan teorinya situ, di teorinya itu berdasarkan ada gini seperti ini dilakukan. Kita sesuaikan di lahan praktik memakan waktu yang berapa lama. Sementara di rumah sakit ataupun di ruangan kita harus lihat situasi dan kondisi. Apalagi kalau misalnya keadaan emergensi, tidak selamanya yang di teori itu harus betul-betul sesuai diterapkan. Teraplikasikan semua. Kan, tidak Pak? Selamanya, hanya saja yang penting sesuai dengan SOP-nya. Itu dia. Jadi kalau dibilang katanya harapan, kita mengharap mahasiswa ini ya tetap berpraktik. Namun ya sesuai dengan program pemerintah, tetaplah menggunakan istilahnya menjalankan prokes, ya kan, protokol kesehatan. Nah, kalau memang juga dirasakan misalnya mahasiswanya ini kurang sehat, misalnya contoh dia demam, tidak enak badan, batuk flu, jangan dipaksakan untuk berdinas. Nah, kami dari Diklat Kemahasiswaan itu tidak menganjurkan mahasiswa itu berdinas kalau misalnya keadaan badannya itu tidak fit sama sekali. Karena itu sama saja bisa menimbulkan rasa keraguan, istilahnya tidak menyenangkan, istilahnya seperti itu. Jadi menimbulkan juga dia kalau bagaimana lah kalau misalnya kita demam, pening tiba-tiba, dia tidak akan konsentrasi dalam hal berdinas. Apalagi lagi masa pandemi seperti ini, itu akan menimbulkan jadi pemikiran-pemikiran yang negatif jadinya. Mindsetnya berbeda. Mindsetnya berbeda. Sedangkan kawan-kawannya saja mungkin berpikiran nanti, loh, dia kok flu, dia kok demam, nanti COVID. Itu sekarang mindset orang jadinya berpikiran seperti itu. Jadi kami tidak pernah anjurkan mereka untuk berdinas, silakan istirahat, sertakan surat keterangan istirahat bahwasanya memang betul dia demam. Ambil entah dari klinik ataupun dari rumah sakit yang bersangkutan. Begitu. Jadi sebenarnya biarkanlah mereka berpraktik. Karena nilai plus mereka di situ sebenarnya adalah praktiknya. Jadi kalau misalnya mereka melamar ke suatu instansi untuk bekerja, misalnya seperti itu, suatu perusahaan atau apa, mungkin teori-teori dikerjakan, tapi yang dibutuhkan itu skillnya, betul. Iya, lakukan tindakan ini, skill yang dibutuhkan di situ. Masa kalau misalnya selesai dia tamat, tapi dia set GP pun nggak tahu, infus pun nggak tahu, terus cairan infus atau pemasangan cairan infus pun tidak tahu, nasal kanal pun tidak tahu bagaimana. Sama saja kan. Cuma di teorinya aja dia bisa, ya kan, Pak? Kalaupun dia di pendidikan, contoh pemasangan NGT itu di pendidikan, ya. Kalau kita melakukan sama Pantom, ya lancar aja masuknya itu. Betul. Jap. Realitanya, kita tidak tahu. Kalau misalnya pemasangan NGT, mana tahu ada polipnya, mana tahu apa, ya kan? Itu lebih realita. Pikirnya mungkin sama, ya kan? Oh, praktiknya tinggal masuk aja. Masuk nggak tahu kita jadinya kan? Itu jadi itu butuh ketelitian, apalagi praktik ini. Keterampilan lah. Keterampilan, ketelitian juga di situ langsung. Pemasangan infus, vena. Di pendidikan mungkin ada vena-vena buatan, tangan buatan itu. Iya, fantomnya itu. Fantomnya itu. Yang realitanya belum tentu dia dapat. Bagaimana orang yang gemuk? Saya seperti itu. Belum tentu dapat. Jadi harapannya tetaplah mereka berpraktik gitu. Namun jalankan
protokol kesehatan gitu. Lihat situasi dan kondisi. Kalau perlu pakai face shield. Pakai face shield. Iya. Jadi sore ini kayak mana Bapak ini? Sehat enggak ini? Fit enggak? Iya, saya sangat fit sekali nih soalnya. Saya sangat fit. Fit ya. sekali. Apalagi pas di atas saya itu AC langsung. Segar lah gitu Pak ya. Fit. Cuman kalau apa bisa tambah kopi nanti minta sama Pak Pri nanti Pak. Oh ya itu jelas. Itu kayaknya udah larikan diri deh nih. Tadi saya minta kopi sama Pak Prihana nih tadi katanya. Katanya mau dibuat kopi susu katanya. Kopi susu ya. Iya. Nggak enak kalau nggak pakai susu. Kalau kopi aja nggak enak Pak ya. Iya, saya nggak pernah kalau minum kopi itu nggak pakai Nggak susu. pakai susu. Jadi kentalnya kurang. Kentalnya kurang. Iya betul. Iya. Karena makin kental makin mantap dia Pak ya kan. Oh makin bagus. Makin bagus ya. Iyalah. Semakin kental semakin bagus. Kalau yang cair Itu tidak bagus. tidak bagus. Itu nanti jadi kayak nyungsep. Udah kemana-mana ini kayaknya. Iya, larinya itu ini. nyungsep dia. Nyungsep. Kalau kental kan langsung apa dia ngambang. Tapi kalau cair nyungsep. Itu gitu. maksudnya kalau kita minum kopi yang kental itu langsung cas matanya ya kan Pak. Iya. Kalau kita minum kopi yang dianya itu cair nggak kental gitu kita bawaannya ngantuk aja tetap ya, Pak. Jadi Makanya langsung nyungsep. Iya. Betul sekali. Pak, jadi kalau ini kan ada yang berdinas mahasiswa ya kan. Itu mereka sebelum berdinas itu dilakukan rapid tes kah atau ada swab kah atau gimana untuk ibaratnya screening kesehatan mereka Pak untuk berdinas gitu? Iya, itu pasti ada. Jadi setiap mahasiswa yang berdinas di rumah sakit kita ini itu akan dilakukan screening, akan dilakukan swab antigen terlebih dahulu, ya kan? Kita kan tidak tahu mereka dari mana-mana saja, gitu kan? Keadaan di luar bagaimana? Sementara mereka akan masuk kemari, gitu kan? Itu akan dilakukan screening terlebih dahulu, swab antigen. Nah, itu kita sudah persiapkan mereka sebelum mendinas, sebelum mereka ke asrama, di mes di rumah sakit kita ini ada asrama mahasiswa. Sebelum mereka tinggal di asrama, kita lakukan swab antigen, kita lakukan screening, terus kita lakukan pemberian sedikit materi dari PPI juga, bagaimana kiat-kiat yang dilakukan selama mereka berdinas terutama di masa-masa pandemi ini. Itu sudah dibekali langsung mereka. Nah, kalau misalnya hasilnya negatif, maka mahasiswa akan diteruskan bertempat tinggal di asrama, melanjutkan proses pendinasan. Namun kalau misalnya hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, maka mahasiswa itu akan diarahkan kembali, ditanyakan kembali ke pihak pendidikan juga, kemana nanti mahasiswanya. Pasti akan disuruh mungkin ya untuk PCR, karantina ya gitu, mungkin PCR atau misalnya isolasi mandiri seperti itu. Kita tidak lepas tanggung jawab untuk masalah seperti itu, namun kita tetap memotivasi mahasiswa dalam arti kata jangan langsung down kalau misalnya keluar hasil seperti ini yang tidak diharapkan, jangan. Intinya tetap pudingnya harus tetap dijaga, kemudian makanannya tetap dijaga, namun untuk dekat-dekat dengan orang-orang atau sekitar mungkin dilarang dulu, isolasi mandiri lah terlebih dahulu, seperti itu. Sama halnya kayak mahasiswa yang berdinas ini, setiap hari Senin kan itu ada briefing. Iya Pak. Iya, briefing untuk mahasiswa-mahasiswa yang berdinas di sini. Tetap kita arahkan kepada mahasiswa, ingat, perhatikan lingkungan di sekitarnya. Kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita itu memiliki atau mempunyai virus-virus yang kita tidak sadari sama sekali. Iya. Jadi kalau imun kita memang dasarnya lemah, ya pasti lemah lah. Tapi kalau kuat, sebegitu besar apapun virusnya ya mungkin bebal dia gitu. Jadi tetaplah waspada, tetaplah jalankan prokes, tetap misalnya setelah selesai berdinas langsung mandi, ganti baju, ya tetaplah, apalagi yang di asrama itu pun kami buat berjarak-jarak gitu. Jadi jangan langsung istilahnya ya kayak mana lah, mahasiswa kadang susah, kadang apa untuk dibilangi juga kan masalah-masalah seperti itu. Kita tidak tahu apa kegiatan mereka di asrama, tapi tetap tolong saling menjaga lah istilahnya seperti itu. Karena kan ini kalau COVID ini kan bukan penyakit yang dibilang katanya ini sangat membahayakan lah istilahnya. Kita
terpapar, yang sudah meninggal saja kita tidak bisa sentuh sama sekali gitu. Yang meninggal saja masih bisa menularkan. Iya, apalagi yang masih hidup Iya, kayak kita apalagi gini masih ya kan, hidup Pak, aktivitasnya masih baik ya kan. aktivitasnya gitu langsung. Makanya ya tetap waspadalah. Apalagi yang langsung terjun ke pasiennya. Iya. Nah, pasiennya kita nggak tahu, makanya tetap menggunakan masker. Kalau perlu pakai face shield, pakailah face shield gitu. Jangan, bukan berarti kita betul-betul menjauhi pasiennya, itu Iya. tidak. Namun kan sebelum dia dirawat kan pasti harus di swab antigen dulu Iya. gitu, gejala-gejalanya. Tidak selamanya batuk itu, tidak selamanya pilek itu atau demam itu dia COVID. Nah, Iya. gitu pasti adanya pencetus-pencetus kenapa dia positif COVID gitu. Tapi seenggaknya kita safety-kan lah dulu diri Iya, kita iya. sebelum ibaratnya terjun ke lapangan. Iya, diseptikan gitu. Disafety-kan dulu. Jadi Pak, apabila misalnya ada yang memang pada saat pendinasan ini awalnya di screening awal dia sebelum berdinas kan hasil dari screeningnya itu negatif atau baik Iya, semuanya. iya. Dan di saat nanti dia berdinas ataupun selesai berdinas dia tiba-tiba ada keluhan dan tiba rupanya kita cek hasilnya positif ya kan. Itu bagaimana untuk proses perawatan dia, Pak? Kalau proses perawatannya apabila mahasiswa pada saat berdinas tiba-tiba mengeluh tidak enak badan atau selesai berdinas mengeluh tidak enak badan dan dicekkan hasilnya positif, Iya, Pak. itu pasti akan kita anjurkan ke mahasiswanya tindakan PCR. Ya, karena hasil swabnya misalnya sudah menunjukkan misalnya positif misalnya Iya, seperti Pak. itu kan. Nah, dia memiliki gejala. Contoh gejala dia misalnya ya enak badan, batuk, flu, Meriang. deh gitu. Kita anjurkan untuk PCR. Nah, kita anjurkan PCR, sebelum keluar hasil PCR-nya itu, kita anjurkan mahasiswanya dirawat inap di rumah sakit kita. Oh, di bagian ruangan transisi. Transisi, menunggu hasil dari PCR-nya. PCR-nya. Biarkanlah dia rawat inap. Kalau dia punya BPJS, pasti akan ditanggung itu semuanya. Iya. Nah, kalau dia tidak punya BPJS, maka nanti tetap akan dibantu dan kolaborasi dari rumah sakit dan pendidikan. Iya, menunggu hasil. Nah, apabila misalnya hasil PCR-nya itu tetap dia positif, maka dianjurkan untuk rawat inap. Namun semua sudah ada SOP mahasiswa apabila terpapar itu ada. Sudah ada SOP-nya sudah ada. Nah, nanti masalah untuk pembiayaan ataupun segala macam itu sudah ada kolaborasi dari pendidikan dan rumah sakit. Nah, itu yang penting penanganan yang paling utama adalah bagaimana si mahasiswanya ini bisa nanti nyaman, kemudian tidak terlalu terpikirkan dengan apa yang dirasakan dia atau apa yang derita dia. Jadi yang penting tetap kita motivasi si mahasiswanya gitu. Nah, sebelum keluar hasil ya kita rawat inap, tetap keluar hasil pun kita rawat inap dia di ruangan isolasi seperti itu. Oh, berarti kalau untuk ke mahasiswa kita semuanya ibaratnya walaupun dia tidak menggunakan BPJS sudah ada itu kolaborasi dari rumah sakit kita dan pendidikan. Iya. Jadi setidaknya mahasiswa kita tidak terbebani lah untuk itu. Iya. Kecuali kalau misalnya ada dari pihak keluarga ingin membawa mahasiswanya mungkin ke tempat yang lebih baik. Iya, ke tempat yang lebih baik, mungkin harus ada sesuatu ataupun lembar persetujuan yang harus diberikan gitu. Istilahnya penolakan tindakan dari sini gitu kan. Mungkin ada, ya kita juga punya kebijakan-kebijakan, orang tua mungkin punya penilaian mereka bagaimana membawa si mahasiswanya, anaknya bagaimana gitu kan. Jadi ya kita juga tidak melarang gitu, namun tetap kita beritahu ke mahasiswa, ke orang tuanya bahwasanya tindakan yang dilakukan di rumah sakit kita ini adalah bagaimana supaya membuat mahasiswanya itu ya lekas sembuh lah istilahnya kayak gitu. Tetap kita yakinkan gitu dia. Oke Pak, kayaknya waktu kita pun sudah habis menunjukkan akhir ini Pak. Aduh, cepat kali. Amat cicit. Jadi terakhir mungkin dari Bapak ada sedikit tips dan saran untuk mahasiswa kita supaya bisa lebih baik lagi sewaktu berdinas di rumah sakit dan sewaktu pembelajaran di kampus. Mungkin ada sedikit tips dari Bapak ini. Tips dari saya itu untuk mahasiswa jangan cepat merasa puas. Jangan cepat merasa puas. Iya, jangan cepat merasa puas. Kemudian bertanyalah selagi masih diberikan kesempatan. Apabila sudah tidak diberikan kesempatan,
maka pertanyaan kamu itu akan kamu pendam terus dan menjadi beban di pikiran kamu. Oh. Jadi tipsnya jangan cepat merasa puas. Ya. Dengan apa yang kita dapatkan hari ini, tetaplah besok untuk lebih lagi yang dari yang kita dapatkan hari ini. Iya, betul sekali. Jadi jangan cepat merasa puas karena memang manusia itu tidak bisa cepat puas memang, Pak. Iya. Kalau udah puas minta lagi. Minta lagi karena memang manusia itu kurang bersyukur memang. Iya, itu tadi. Walaupun dibilang katanya kita harus bersyukur, tapi memang kurang bersyukur nampaknya Iya, gitu. memang selalu kurang rasanya Iya, memang, Pak. udah puas rasanya tapi ada aja kurang-kurangnya gitu. Iya. Kurang disenggol, kurang begini gitu kan. Payah. Oke lah Pak, terima kasih untuk waktunya udah Oke. mampir ke podcast kita menjadi tamu kita. Oh iya, saya sudah mampir terusnya ke sini. Iya. Terima kasih untuk waktu-waktunya dan terima kasih tipsnya juga. Mungkin ini berguna untuk mahasiswa kita dan semoga mahasiswa kita yang berdinas untuk saat ini dan kedepannya yang di rumah sakit kita tetap diberi kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatannya. Oke, untuk semuanya rekan-rekan yang di luar jangan lupa untuk di like video kita, di subscribe dan di komen karena komen Anda bisa membangun kami. Oke semuanya, see you next time. Bye bye. Bye bye.